Jadi standar yang diterapkan Tuhan Yesus memang standar Allah. Nah, orang Kristen bisa mampu karena apa? Kasih Allah itu dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kaidah Islam itu begini, Bang. Hubungan kita dengan kepada pencipta langit dan bumi, untuk menghapus dosa dalam Islam, maka dosa-dosa harian itu dihapuskan oleh Allah dengan memberikan solusi. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Jadi itu yang penting tadi, bro. Mungkin itu saya di sini dulu, bro. Nanti kalau mau lanjut, bro mau menggiring kemana, nanti saya ikuti. Bro akan giring ini. Oleh karena itulah kemudian semua utusan yang datangnya dari Allah pasti mengajarkan untuk mengesahkan Allah, baik dengan perbuatan yang berdasarkan niat taqarrub, mendekatkan diri, yang kemudian disyariatkan seperti oleh Yesus Kristus, karena pas dari Tuhan Yesus Kristus, korban Tuhan Yesus Kristus digenapi itu di dalam perjanjian baru yang Roh Kudus. Nah, kasih itu ayat 20 Tuhan Yesus, jika hidup keagamanmu atau kebenaranmu tidak lebih benar, hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Baru di ayat selanjutnya Tuhan Yesus katakan, kamu mendengar firman, jangan membunuh kan? Tetapi aku berkata, mendengar firman, kasihlah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi standar yang diterapkan Tuhan Yesus memang standar Allah. Nah, orang Kristen bisa mampu karena apa? Kasih Allah itu dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Makanya kita mengasihi manusia itu dengan kasih Allah. Kalau mengasihi manusia dengan kasih, kita akan jadi orang munafik. Karena tidak mungkin kita kemampuan sendiri untuk mengasihi sesama manusia, bahkan untuk seperti diri sendiri akan mungkin jadi. Tetapi yang dituntut Tuhan justru mengasihi musuh. Jadi hal yang mustahil. Jadi kalau orang Kristen bisa mengasihi, itulah kasih yang ada dalam orang Kristen. Ketika orang Kristen bisa mengasihi itu musuh, itu bukan sekedar kata-kata, itu benar. Karena kasih Allah sudah ada di dalam hati kita, dicurahkan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Contoh terbesar terjadinya itu di hari Pentakosta yang saya bilang itu, bro. Jadi kira-kira itu narasi saya tentang kasih di dalam kekristenan. Gimana, bro, menanggapi ini? Iya, baik. Jadi izinkan saya kemudian, Bang, untuk mengurai konsep yang kemudian ada keselarasan terhadap ajaran Islam dengan apa yang Bang Rantepera uraikan tadi. Terkait dengan kasih itu Tuhan kepada manusia, maka Tuhan kemudian memberikan aturan main supaya manusia itu punya pedoman dalam kehidupan. Nah, di dalam ajaran agama Islam, ketika berbicara mengenai Ar-Rahman Ar-Rahim, kecintaan Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi kepada manusia, maka Allah menerangkan dirinya Wallahu Ghafurur Rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ada puluhan ayat yang ujungnya menyebutkan bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Itu di dalam kaidah-kaidah Islam. Nah, karena kemudian kasih sayang Allah pencipta langit dan bumi itu kepada manusia, maka Allah memberikan aturan seperti apa manusia itu harus berlaku di dalam kehidupannya supaya memperoleh kemudian apa yang dikatakan kasih. Kasih dari Allah artinya Allah memberikan suatu pengajaran untuk kemudian manusia itu menjalankan ajaran itu di atas muka bumi ini. Kaidah Islam itu begini, Bang. Hubungan kita dengan kepada pencipta langit dan bumi, untuk menghapus dosa dalam Islam, maka dosa-dosa harian itu dihapuskan oleh Allah dengan memberikan solusi. Apa itu? Umat Islam kemudian menjalankan sholat 5 waktu. Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, sholat 5 waktu itu seumpama air sungai yang mengalir di depan pintu rumah, kalian mandi darinya 5 kali sehari. Artinya membersihkan diri dari kotoran-kotoran yang kita lakukan dalam setiap hari. Nah, lalu kemudian
Bang, sorry, di bawah katanya ada Unirifa ya. Mungkin bisa naik sebagai moderator kita. Kemudian yang kedua, bentuk kasih sayang Allah yang kedua adalah menghapuskan kesalahan-kesalahan manusia yang tadi harian, kalau mingguan itu adalah syariat sholat Jumat. Jadi ada kaidah di dalam agama Islam itu, satu Jumat ke Jumat lainnya itu menghapus dosa antara keduanya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghapus dosa bulanan manusia. Artinya perbuatan selama sebulan. Allah kemudian menurunkan Ramadan. Satu bulan Ramadan akan menghapus dosa 11 bulan lainnya. Seperti bayi yang kemudian kembali lahir dalam keadaan fitrah. Terus dosa tahunan itu, kaidah Islam, dosa yang dilakukan selama setahun maksudnya, Allah syariatkan berhaji. Allah syariatkan umroh. Sehingga haji mabrur itu balasannya adalah surga. Nah, kemudian untuk menghapus segala dosa sepanjang usia, maka Allah kemudian memberikan gambaran untuk istighfar, memohon ampun sepanjang hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah kasih di dalam ajaran agama Islam. Jadi Allah memberikan aturan main, ketika ada yang melanggar aturan main itu, solusi untuk menghapus kesalahan itu kemudian Allah berikan per hari, per minggu, per bulan, per tahun. Sehingga umat Islam itu menjabarkan apa yang kemudian Allah berikan kepada umat manusia, khususnya Islam, melalui Rasulullah Muhammad SAW. Makanya Rasulullah itu dikatakan sebagai pembawa kepada penghapusan dosa, wa yuzakkihim, yang mensucikan umatnya dari dosa-dosa. Kenapa mensucikan umatnya dari dosa-dosa? Karena itu tadi, harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan seumur hidup. Inilah kaidah yang kemudian dikatakan kasih sayang. Allah menyayangi hambanya, Allah menyayangi hambanya, mengasihi hambanya, tentu memberikan aturan. Sama seperti orang tua ketika menyayangi anak-anaknya, maka tentu orang tua dalam rumah tangga memberikan aturan main. Anakku, jangan kau lakukan ini yang harus kau lakukan. Siang malam orang tua akan memikirkan anak-anaknya, memikirkan keselamatan anaknya. Inilah yang tercermin di dalam kasih di dalam ajaran agama Islam. Makanya sedikit lagi Bang, makanya di Islam itu dikatakan dalam kaidah ayatnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu cintanya kepada Allah itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena Allah pun cinta kepada orang-orang yang beriman itu dengan kaidah-kaidah yang tadi. Demikian sementara, silakan abangku. Dinda Rifa ada di bawah loh, mungkin bisa diajak ke atas. Oh iya bro, tunggu ya. Ini ndak ada ini. Rifa tidak ada ini. Ada 5 ini tapi tidak ada Rifa ini. Belum ada. Belum ada ya, udah. Saya jangan naikkan dulu yang lain ya. Silakan. Saya jangan naikkan dulu yang lain ya bro. Soalnya saya ini sepertinya ini bagus ya. Boleh. Tertib. Jangan-jangan kalau ada yang di atas. Mbak Noni juga ada, mungkin bisa Mbak Noni bisa ngatur waktu atau moderator bisa. Atau kita berdua aja juga boleh, silakan Bang. Ini saya lihat bagus ya, jalan diskusi ini bagus. Sebenarnya kalau tertib juga, kalau percaya tanpa moderator juga asal tertib. Iya, boleh Bang, boleh. Intinya kan yang kan intinya yang berbicara dua arah ya. Jadi pertama saya mau katakan dulu kepada netizen, saya sorry ya, memang saya lamaan tadi, saya bilang cuma 3 menit, akhirnya lewat ya. Saya tinggal baca di komen, karena memang kalau kita berbicara tentang kasih, memang tadi itu baru dasar sekali ya, belum kita pergi ke tindakan kasih praktekan Allah ya. Saya minta maaf kepada netizen, Brosuma juga ya. Sama Bang, Suma mungkin tidak keberatan, tapi ada di ini ya, betul saya salah ya. Saya sudah bilang 3 menit, ternyata lebih ya, mungkin lebih kali. Nah jadi begini ya bro, tentang bro yang katakan tadi bukti di dalam Islam itu kan diberikan aturan-aturan ini karena kasih Allah, intinya untuk menyelamatkan manusia ya, menangkap itu ya.
Nah, tetapi kalau kita di dalam kekristenan, bro, bukti itu bukan sekedar keluar suatu aturan, tetapi bukti kasih Allah itu memang Allah nyatakan sendiri. Allah nyatakan sendiri, makanya dikatakan di ayat Alkitab begini, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah lebih dulu mengasihi kita. Nah, kasih Allah itu benar-benar dia buktikan. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16 kan sudah sering teman-teman semua sudah tahu itu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini kita diminta oleh Tuhan Yesus ya. Ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, apa yang aku lakukan kepadamu, karena kamu menyebut aku guru dan Tuhan, apa yang kulakukan padamu itu lakukan kepada orang. Nah, diajarkan kita ya, di dalam Alkitab diajarkan begini, apa yang ingin kamu orang lain lakukan untuk kamu, itu kamu lakukan itu kepada orang lain. Nah, itu memang kalau dalam aturan-aturan semacam itu, kita memang di dalam Kristenan sudah diberi aturan-aturan semacam itu. Tapi apakah kita mampu untuk menjalaninya? Nah, kembali ke tadi. Kita manusia walaupun diberi aturan untuk hidup seperti yang dikatakan oleh hukum Taurat, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kemampuan manusia itu kita tidak mampu. Makanya yang di dalam Kristen yang mungkin dianggap orang lain cuma pura-pura seperti yang saya yang kita bawakan ini ya, cuman pura-pura, cuman begini. Mungkin mereka melihat kepada orang-orang yang memang orang-orang kalau di dalam Kristen itu orang-orang agamawi ya. Jadi mereka tetap hidup melakukan kejahatan, tetapi sebagai biasanya mereka perlihatkan itu mereka jadi orang-orang agamawi begitu ya. Orang rajin ke gereja, rajin beribadah, status rohani. Dalam kekristenan berbeda sekali, bro. Kalau hal-hal macam itu, aturan-aturan itu yang bro katakan itu Tuhan Yesus waktu itu yang buat orang-orang Farisi itu sangat membenci Yesus. Aturan-aturan yang semacam bro katakan, kita bisa lihat tuh di di Matius 23 ya. Matius 23 itu kan Yesus orang-orang di dalam hatinya itu kotor, tetapi mau terlihat di luar itu agamawi, melaksanakan aturan ini dan itu dicap oleh Tuhan Yesus, distempel orang-orang munafik. Karena apa yang mereka tunjukkan di luar tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam isi hati mereka. Nah, Tuhan Yesus lebih heran lagi yang satu. Karena apa yang Tuhan Yesus heran? Tuhan Yesus katakan, apa yang keluar dari dalam di mulut itu berada di hati. Tetapi Tuhan heran apa yang keluar hati mereka tidak baik, tapi mereka bisa keluar kata-kata yang baik. Nah, itu lebih parah lagi itu, bro. Jadi itu jadi apa ya? Jadi orang agamawi, mereka memberi standar tentang aturan-aturan mereka terima untuk mereka terapkan sebagai kebenaran. Mereka pikir mereka sudah benar dengan melakukan aturan itu. Hal-hal aturan itu yang Bro Suma katakan tadi, itu orang-orang yang melakukan itu tetapi tidak sesuai dengan hati, itu dicap oleh Tuhan Yesus memang orang-orang munafik, orang yang pokoknya kalau kita lihat pernyataan Yesus di Matius 23 itu boleh kita bilang kalau bahasa kita sekarang itu sadis ya, karena dia sedang membicarakan tentang orang-orang agama ini. Saya mengutip sedikit ya, bro. Saya mengutip sedikit supaya jelas ya, saya bawakan. Belum ditanyakan ayatnya, cuma supaya dijelaskan lebih baik saya mengutip sedikit dari situ ya. Karena cuma kan sudah masuk di berbicara tentang aturan-aturan itu ya. Judul perikopnya saja di Matius 20 yaitu Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, yang seperti Bro Suma katakan tadi, di sini kan begini ya. Di sini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Jadi itu yang penting tadi, bro. Mungkin itu sampai di sini dulu, bro. Nanti kalau mau lanjut, bro mau menggiring kemana, nanti saya ikuti. Bro akan giring ini. Ya, silakan Bro Suma. Ya, baik. Jadi cukup saya memahami ya, dan saya juga paham apa yang
Abang Rantai Perak sampaikan ini terkait dengan perilaku Bani Israel ketika kemudian didatangkan kepada mereka syariat, aturan main. Nah, kalau di Islam, syariat itu, perintah Tuhan yang tadi itu adalah upaya yang kemudian diberikan oleh Allah, sehingga segala aspek yang ada dalam kehidupan umat Islam itu harus tertuju kepada Allah. Makanya di Islam itu ada 3 poin penghambaan dan perilaku umat manusia di dalam kehidupannya sebagai hamba ciptaan Tuhan. Bagaimana kemudian Tuhan menyatakan hukum-hukumnya kepada setiap manusia agar hukum-hukumnya itu dilaksanakan dan ditaati. Yang pertama adalah walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wa khatadibu tagut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhkanlah tagut. Tagut ini adalah penyembahan terhadap selain daripada Allah. Nah, karena ada perintah, sesungguhnya kami mengutus rasul pada tiap-tiap umat. Maka setiap rasul ini kemudian pasti mengajarkan hukum-hukum apa yang kemudian umatnya harus berlakukan, dan itu hanya ditujukan kepada Allah. Jadi kalau berbicara mengenai utusan datang kepada segolongan kaum, maka pasti pasti rasul itu akan mendatangkan sebuah aturan main yang datangnya dari Allah. Oleh karena itulah kemudian semua utusan yang datangnya dari Allah pasti mengajarkan untuk mengesahkan Allah, baik dengan perbuatan yang berdasarkan niat taqarrub, mendekatkan diri, yang kemudian disyariatkan seperti cara ibadah, kemudian cara berdoa. Itu semua diberikan hanya kepada Allah saja, tidak ada yang lain. Bagaimana kemudian umat manusia itu ketika dikatakan keberadaan Rasul datang kepada dirinya, tentu Rasul itu mengajarkan kemudian hanya menyembah kepada Allah. Semua aspek apa yang ada itu diarahkan hanya kepada Allah. Nah, yang terjadi kepada orang-orang Yahudi sesuai yang ada dalam Matius 23 itu, mereka kemudian mempelajari, mengkaji, mengajarkan, tapi mereka tidak mempraktekkan. Karena mereka tidak merasa bahwa itu adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan di hadapan Allah. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan dalam surah As-Zumar ayat 11, Qul inni amirtu an a'budallah mukhlishan lahu din. Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan syariat yang diajarkan, perintah yang diajarkan. Berbeda dengan orang Yahudi yang ada di dalam Matius, maksud saya, di Matius itu orang Yahudi memahami dalil-dalil syariat yang ada, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Kalaupun mereka mempraktekkan, itu hanya karena ria, hanya karena ingin dinilai ibadah oleh orang lain. Kalau di Islam itu qul inni amirtu an abdallah mukhlishallahu din. Harus murni, ikhlas, semata-mata ketaatan itu tertuju kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ini yang dimaksud di dalam pengajaran Islam. Yang pertama itu adalah mengesahkan Allah. Segala aspek kasih sayang Allah itu kita buktikan dengan pengabdian kepada Allah. Dia menyayangi kita dengan memberikan rahmat dan seterusnya. Lalu kita balas itu, kita respon itu dengan cara kita mengabdi semata-mata karena Allah, bukan karena ingin ria. Itu yang ingin saya katakan. Silakan Bang Dinda Unirifa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rantai Perak, boleh nggak Tante Uti ikut naik? Ya, shalom. Naik maksudnya Tante naik Uti gimana? boleh ikut naik ke sini? Itu Maksudnya Tante Uti ada di bawah. ikut. Dia mau ikut. Iya. Oh, oh Ibu Uti. Oh, Iya. boleh aja, Bang. boleh diskusi aja. ini jalannya gimana? Kalau Boleh, gimana? boleh Ya, aja Bang. kita nyimak aja dulu. Saya dengan Tante Uti nyimak aja kami berdua dulu. Nanti kami masuk kalau diizinkan Oke. gitu. Biar seru aja.
Pasti rame yang nonton nanti. Pasti akan 10.000 nanti. Oh, Kalau ada Tante Uti. oke. Yang penting Tapi yakin Bu Uti bisa nyimak? Oke. Saya rasa enggak. asal ya. Iya. Pasti dia, Oke, sebelumnya pasti aku Bu sapa dulu. Uti akan ingin ikut juga. Iya. Bu Iya. Noni, Mbak Noni dinaikkan aja. Mbak Noni juga dinaikkan nggak apa-apa. Jadi moderator. Mbak Noni jadi moderator kita. Jadi kita tandem. Aku sama Bang Zuma, Tante Uti sama Bang Rantai. Naikkan Mbak Noni jadi moderator. Mbak Noni is a good moderator. Tapi ini suaranya double nggak Bang Rantai Perak? Bang Zuma dengar suara double nggak? Enggak. Jadi ini Kalau di tempat saya enggak. Bagus. Cuman suara Bang Rante ini dari tadi putus-putus terus. Iya, Bang. Putus-putus terus. oh jaringan saya double loh, Bang. Tapi apa yang saya sampaikan tadi cukup apa ya? Jelas ya. Iya, saya Ya, nangkap lanjut aja poinnya, dulu Bang. kedua. Saya nangkap poinnya. Ini ada. Tante Uti diam dulu ya. Tante Uti saya minta tolong. Oh, iya. Tante Uti diam dulu. Kita akan bicara kalau saya akan bicara kalau Bang Zuma izinkan. Tante Uti bicara kalau Bang Rantai Perak izinkan. Kalau kita Mbak mengganggu Noni orang dinaikkan diskusi, aja siap-siap dulu. kita dikit. Biar Mbak Noni naikkan, moderator Mbak gitu. Noni. Kasihan kalau Bu Begini ya, Uti Sekali ya, Bang. kasih Ibu, bicara. begini. Pantul suaranya Bang. Ya, ya ibu-ibu. Karena di, oh ya, ini bagus. Suara Bang Suaranya Rantai Perak pantul. putus-putus, nggak asik kali. Ya, Makanya karena pakai rumus yang muslim kita aja kan Bang sudah Rantai Perak. mulai Putus. Makanya oh, hari ini saya memang begitu lagi hujan-hujan begini. Nah, begini kan. Karena ini saya mulai dengan Brosma ini, kita berjalan Brosma. Mungkin kalau untuk waktunya Uniri dengan Bu Uti mungkin menambah, tapi mungkin cuma ambil apa sepenggal-sepenggal mungkin saja ya. Karena ini sudah dengan Brosma. Nanti kalau Bu dan Uniri misalnya waktu yang banyak, akhirnya fokus saya dengan Bang Suma ini kan akhirnya bisa lari ke pembicaraan apa ya Arab Iya, paham, dengan paham. ya mungkin bisa tambahkan mungkin tapi waktunya mungkin persingkat ya. Jadi, suara Bang Rantai tadi Ros Perak sudah ini bicara ya. putus-putus. Oh putus ya. Bisa apa ini sis? Ini Jaringan mungkin Bang. tapi masih jelas kalau saya bicara jelas. Ya masih jelas kalau saya bicara ya. Bang Zuma pasti paham, masalahnya kan nggak enak ditonton sama netizen. Tapi ya jaringan terserah seperti lah, kalau saya saya cuma kasih tau. Tuh kan. Ya mungkin Gimana kalau saya menurut lagi Abang, bicara teman-teman yang lain mute dulu ya. Ya, oke. Ya teman-teman yang lain mute dulu supaya enggak ada apa ya, supaya hanya suara saya karena suara saya kan ada jaringan kurang bagus kan. Jadi begini ya, jadi waktu saya bersuma habis saya cuma baru mungkin ditambahkan oleh apa ya Uniri ya. Atau gimana? Langsung ke mereka bersuma atau kita lanjutkan satu apa dulu, satu dulu. Lanjutkan saja. Oh iya. Ya, Iya. bagus lanjutkan dulu ya. Kita sudah sepakat tadi dengan hukum-hukum ya, aturan-aturan yang diberikan kepada kita semua sudah menjabarkan tentang di dalam Islam bagaimana saya menarasikan tadi bagaimana seperti itu dipandang oleh Tuhan Yesus oleh orang-orang yang melakukan itu. Nah, ketika berbicara tentang hukum-hukum dan aturan, di dalam kekristenan itu sangat jelas ya arti dari hukum Taurat. Kenapa hukum Taurat ini diadakan? Bahkan kita baca itu di Roma 7 mulai dari ayat 1 itu judulnya saja arti dari hukum Taurat. Nah, ini harus kita mengerti supaya teman-teman muslim di dalam kekristenan itu seperti apa yang dimau Tuhan rasa pada kita yang tercermin lewat kehidupan saat kita. Jadi sebenarnya arti hukum Taurat itu dia karena begini ya, hukum Taurat itu dikatakan di sini dia justru ketika hukum Taurat diadakan dia merangsang dosa yang ada di dalam daging kita. Dosa menjadi jelas dengan adanya hukum Taurat.
Intinya itu ketika hukum ini diadakan. Nah, ketika kita menyadari bahwa ternyata dosa ada bekerja di dalam daging kita, nah di ayat akhir di pasal ini, Rasul Paulus berkata, aku manusia celaka. Siapakah Putus-putus yang Bang dapat Rantai mengeluarkan Perak maut ini? suaranya. Ini banyak yang komplain di bawah. Ini saya hanya membacakan saja biar percuma nanti Anda bicara netizen semua pada nggak ngerti. Kalau Bang Zuma saya rasa paham, Ah tapi iya ya, netizen saya kasih bingung lupa. lagi. Ya kalau jaringan sudah begini, saya nggak bisa buat apa-apa ya. Intinya begini ya, kalau Atau masih pindah bisa room atau dengar, gimana? mungkin Terserah biar Bang Zuma dan Rantai putus-putus, Perak kalau lah. masih bisa dengar. Terserah Bang Zuma sama Rantai Perak. Mau dilanjut atau gimana terserah. Atau tukar room atau apa gimana terserah lah. Menurut Abang gimana Bang? Gimana Bu Uti? Iya, boleh. Jangan Gimana di Bu sini. Uti? Mungkin Terserah aja saya. di Bu Uti bisa. Oh iya, boleh. Di room saya aja. Room Tante Uti nanti di-kick kami berdua nanti sama Bang Zuma. Enggak, kalau kita seperti sini, diskusi seperti ini enggak mungkin lah Bu Uti, kecuali naik yang Oke. lain-lain lalu Bang Zuma kacau. Nah sepakat itu nggak? mungkin. Bang Zuma mau nggak Ini di kan room Tante cuma Uti? kita berempat. Saya ikut aja. Yang penting jangan kayak kemarin. Yaudah, Buti lama tapi ngomong itu kita Tante enggak. Iya nanti gini si Plengki itu berisik Tante. Kalau room aku Tante bisa mute, si Plengki nggak berisik. Kok lu tahu sih namanya Plengki? Si Kan aku Rifa nih. upload. Si Plengki berisik Tante. Nanti Tante nggak bisa. Aku aja roomku aja Bang Rantai Perak. Nanti si Plengki berisik kali tuh. Iya betul. Bang Plengki, Rantai ya. sama Bang Zuma, Tante Uti sepakat di room aku. Ayo pindah. Ya udah, yuk. Ya. Ayo Bang, Memang kita suara saya memang enggak jelas, Bro. Iya putus, Bang. putus-putus. putus-putus. Lebih Jelas. kalah lagi suara Atau- si Plengki lebih kuat. Putus-putus ya. Iya, suaranya greeting. Iya kerincing. Kayak mie yang saya Padahal makan. maksud barusan. saya kan room ini kan yang saya mau buat kan room ini jadi room diskusi tertib semacam ini. Ini kalau pindah artinya berarti room ini nggak jadi room diskusi sekarang. Enggak, nanti kalau Nanti jaringannya Bang Rantai bagus, Perak. Bang. Mm-mm. Nanti Tapi kita kesini. masuk lagi kalau iya. Oh, coba Iya. coba saya lihat saya mungkin. Itu kan putus, nggak kedengaran suaranya Bang. Iya, teman-teman. Nggak bisa didengar Bang. Abang beli dulu tower Bang, beli dulu tower, baru nanti kita ke sini Bang. Betul, aku sama Bang Zuma akan ke sini, tenang aja. Nah suaranya Waktu beli Udah ya, biar memang lupa beli tower. Iya beli tower. Nanti sengau, nggak suaranya biar nggak jadi habis waktu sengau. ke tempatku aja. Iya. Udahlah tempatku aja biar nggak buang waktu ya. Udah nggak sabar aku pengen diskusi sama Tante Uti sama Bang Rantai perut nih lah. Yaudah. Cus kita cus. Ya, iya Bang. Iya, nanti kita ke sana aja dulu Bang. Nanti besok-besok kita di sini. Iya. Jadi Oke. jaringan. Ayo Bu Uti. Ya. Ya, Nah, ya, jadi teman yang sudah kali lakukan. Rifa tuh nggak ada yang Saya tutup dulu ya. Kita pindah ke room ya. Ya. Terima kasih yang masih hadir di sini, semua berikut, semua penonton, teman-teman. yang sudah komen, Ya, hari ini saya dengan Tuhan Yesus memberkati kita.